Pulang dari mengantar Ian menuju ke sekolah, Taeyong dikejutkan dengan kedatangan Mina yang sudah berada di kamarnya. Gadis itu tampak mengacak-ngacak isi laci dan lemari kamar Taeyong, berhasil menemukan foto-foto Taeyong bersama dengan Yeon malam itu. Mina ya, apa yang kau? Jadi seperti ini kelakuanmu di belakangku, setelah Mina dengan tatapan sinis. Taeyong buru-buru mendekati gadis itu dan merebut paksa foto-foto tersebut dari tangan sang kekasih. Aku salah, tapi aku sudah hampir menyelesaikan semuanya. Aku harap kau tidak ikut campur masalah ini karena aku bisa mengatasi hal ini sendirian. Jika sampai Mina berhasil menemukannya dan kemudian mulai menindas gadis itu, rencana yang Taeyong susun sedemikian rupa akan menjadi hancur berantakan. Belum lagi jika Ian sampai kabur menjauh dan membawa benda tersebut, Taeyong tidak bisa memikirkan efek jangka panjangnya. Tidak masalah bahkan jika Mina melakukan hal keji terhadap Choi Yeon, tapi itu harus dilakukan nanti setelah bayi tersebut menghilang. Karena dengan begitu segala urusan di antara Taeyong dan Yeon telah berakhir. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Yeon akibat perbuatan Mina, namun Taeyong tak akan ikut terseret ke dalamnya. Mina tersenyum tipis dan mengangguk, kemudian mulai memperhatikan dan memainkan kuku-kuku cantiknya. Taeyong, sebenarnya aku sudah lelah, aku maunya. Dahi Taeyong mengelit heran mendengar ucapan Mina. Apa maksudmu dengan lelah? Tanya tak mengerti. Hubungan kita, aku sudah merasa lelah. Bosan dan segalanya sudah jangan di tempat. Padahal kita sudah bersama selama 6 tahun, ucapnya. Taeyong menyela dan membiarkan Mina melanjutkan kalimatnya. Selama ini meskipun terasa tidak menyenangkan, aku terus bertahan karena merasa tak ada lelaki lain yang sebaik dirimu. Tapi sekarang aku sudah menemukannya. Mari kita putus saja, ucap Mina dengan entengnya. Putus, seru Taeyong tak percaya. Pasalnya selama ini Mina tampak seperti gadis psikopat yang terobsesi dengan Taeyong. Apapun kesalahan Taeyong, gadis itu hanya akan melihat sisi lain untuk menemukan bagaimana bisa kesalahan tersebut terjadi. Itu sebabnya banyak sekali gadis-gadis dekat Taeyong yang menjadi korban dari Mina. Putus saat yang tidak tepat seperti ini membuat Taeyong ingin protes pada gadis itu. Ia masih membutuhkan obsesi Mina untuk menyingkirkan sosok Choi Yeon dari dirinya dan juga Jihyun. Kau serius ingin putus dariku? Taeyong memastikan sekali lagi. Iya, aku serius. Gadis itu bernama Choi Yeon, masih berusia 18 tahun. Saat ini dia tengah hamil anakku. Mina menganggap tak percaya, namun tak lama kemudian tawaran nyanyi mulai terdengar. Dasar nakal, untungnya aku mendengar kabar ini setelah bertemu dengan Ren. Kalau tidak gadis itu berserta dengan bayinya pasti sudah habis di tanganku. Kalau begitu lakukan sekali lagi untuk terakhir kalinya setelah Ian menggugurkan bayi tersebut. Minta Taeyong. Untuk apa aku melakukan hal keji seperti itu? Aku sudah tidak terobsesi padamu lagi. Kau bebas melakukan apapun dengan gadis tersebut, bahkan jika ingin menikah dan melahirkan anak kalian. Tolong Mina mentah-mentah. Ya, apa Erin Oni mengetahui berita ini? Mina tiba-tiba teringat. Dia belum tahu kumam Taeyong. Kau tenang saja, aku seseorang yang tahu batasan. Aku hanya akan berpamitan pada Erin Oni dan mengatakan jika hubungan kita sudah berakhir. Hanya seperti itu, ucap Mina sebelum ia pergi meninggalkan kamar Taeyong. Taeyong mengajak rambutnya frustasi. Ia merasa selama ini sudah melakukan hal yang sia-sia. Tuhan bahkan melindungi Choi Yeon dengan cara meluluhkan perasaan Mina yang selama ini Taeyong menganggap mustahil. Dia melawan, tapi kau pasti mengerti bagaimana kuatnya tenaga Yana. Mereka pasti sedang mengejeknya ramai-ramai di rooftop. Dua gadis yang tengah menikmati minuman sembari duduk berdampingan menatap pemandangan luar kafe tersebut, saling ketawa bersama. Kedua matanya pasti buta karena tidak bisa melihat jika Yana tengah mengincar lelaki yang bernama Kim Taeyong itu, ucap salah satu dari mereka. Dia mungkin berpikir karena foto cover John sangat menyukainya. Itu sebabnya ia bebas mendekati sahabat dari foto cover John juga, balas gadis lainnya.
Sudah jelas sekali ia ingin bermain api dengan Yena. Begitu memutuskan untuk berangkat ke perusahaan bersama dengan Kim Tae-hyung hari ini. Tidak saya nyawa sama sekali. Aku yang berusia lebih tua dari Yena saja akan berurusan dengan Yena. Tapi dia masih anak bawah kencur malah pernah coba-coba. Kau benar. Mereka sedang membicarakan Joyeon kan? Tanya Jungkook. Sepertinya bahas Jihyun singkat. Taehyung dan Jungkook segera berdiri dari tempatnya duduk hampir bersamaan hingga membuat Jihyun mengunyit heran. Di mana letak perusahaan? Tanya Taehyung. Tanpa banyak kata, Jungkook minta Taehyung untuk mengikuti langkahnya. Begitu juga Jihyun yang terpaksa terpejam mengekor di belakang. Ada apa ini? Gerombolan guys setelah membuka jalan begitu mengetahui Taehyung datang bersama Jungkook dan Jihyun. Jungkook segera berlari tergesa mendekati Yen yang jatuh tersungkur di lantai. Karena gadis yang tampak berantakan membuat Jungkook merasa khawatir. Kim Tae-hyung sih, ini semua tidak seperti yang kau pikirkan. Si bidadari yang memulai pertengkaran dengan kami terlebih dahulu. Jelas Yena dengan gugup. Apa kau sudah gila Pak Yena? Sentak Jungkook emosi setelah ia membantu Yen berdiri. Kutuk John, mengapa kau masih saja membelanya? Dia jelas sudah mengkhianatimu dengan mendekati Kim Tae-hyung sih secara terang-terangan. Padahal semua orang di sini bisa melihat jika kau sudah lama menyukainya. Dia sendiri juga pasti sudah mengetahui hal itu, balas Yena. Lantas apa urusannya denganmu? Balas Jungkook masih dengan nada tinggi. Kau baik-baik saja kan Yena? Aku harap kau bisa mengerti dengan alasan mengapa Yena sampai tega melakukan hal ini padamu. Ucap Taehyung yang membuat Yena merasa terkejut. Yena merasa perasaannya pada lelaki itu akan segera terbalaskan. Karena Taehyung tiba-tiba saja membelanya. Mengenai Taehyung yang mengantar Yen berangkat ke perusahaan, itu semua bukan salah Yen melainkan Taehyung sendiri yang memaksa Yen untuk masuk ke dalam mobil saat celaka di situ selesai dengan urusan sekolah. Mereka memang sudah janji untuk pergi ke klinik dan melakukan hari ini, namun Yen yang mendadak ragu membuat gadis itu beralasan jika ia tidak bisa bolos ke bekerja dan mereka bisa pergi setelah pekerjaannya usai. Yen hampir ambil lagi, beruntung cukup tanggap untuk menantu bekerja di situ. Perutku sakit sekali, Yena sempat menendang perutku tadi. Jelas itu bukan hal baik jika Yen sampai keguguran di sini. Mereka memang sudah sepakat untuk membayi itu. Namun bukan begini caranya. Aku akan mengantarmu pergi ke rumah sakit, aja Taehyung dengan sekarang mengambil Yen dari jangkauan Jungkook. Baru satu langkah yang Yen ambil namun ia sudah jatuh berlutut. Aku tidak kuat berjalan, ukurnya semakin merasa kesakitan. Yena, naiklah ke punggungku. Tidak Jungkook dengan panik. Tidak, biar aku saja. Taehyung segera mengambil alih dengan menggendong Yen dan meninggalkan rooftop. Kalian di sini saja, biar aku yang membawanya pergi ke rumah sakit. Ucap Taehyung begitu mereka sampai di tempat parkir dan memastikan Yen sudah masuk ke dalam mobil. Aku ikut, Jungkook bersikeras. Aku yang akan membawa Joyeon pergi ke rumah sakit sendirian. Ucap Taehyung sekali lagi dengan raut kesal yang jelas ketara. Aku tetap mau ikut, balas Jungkook tak mau menyerah begitu saja. Lagi pula kau heran sekali sejak kapan kau jadi dekat dan peduli pada Joyeon. Bukan urusanmu, sentak Taehyung. Tentu saja, ini juga menjadi urusanku. Hubunganku dengan Joyeon selama ini sangat dekat, balas Jungkook tak kalah sengit. Apa kalian akan terus berdebat dan membiarkan Joyeon mati di dalam mobil? Seruan Jihyun menghentikan perdebatan antara Taehyung dan Jungkook. Jihyun merebut paksa kunci mobil Taehyung dari tangan lelaki itu. Kemudian bergegas mengambil posisi di kursi kemudi. Jihyun, biar aku saja yang menyetir, bentak Taehyung dengan segera. Segera masuk atau aku tinggal, ancam Jihyun. Taehyung berteriak keras dengan terpaksa segera mengambil posisi duduk di samping kursi kemudi. Sementara Jungkook berada di belakang untuk menjaganya di sana. Jangan rumah sakit ini, terus jalan saja sampai menemukan rumah sakit berikutnya, seru Taehyung. Begitu sebuah bangunan rumah sakit sudah tampak semakin dekat. Jungkook dan Jihyun merasa jika Taehyung aneh sekali.
Dalam keadaan darurat seperti ini, tentu saja rumah sakit terdekat yang akan dituju. Lagi pula ini adalah rumah sakit besar dengan fasilitas memadai. Tidak ada waktu para Jihan. Melihat wajah Yan yang semakin memucat, juga rintihannya yang semakin terdengar melemah, membuat Jihan tidak mau membuang waktu lagi. Ibu Jihan berprofesi sebagai seorang dokter dan memiliki sebuah klinik yang cukup terkenal. Sejak kecil, Jihan sangat menyukai bagaimana cara ibunya bekerja ketika sedang menangani para pasien, karena sebenarnya Jihan juga memiliki cita-cita yang sama sebagai seorang dokter. Itu sebabnya ketika melihat seseorang tengah kesakitan, Jihan segera tanggap untuk memberikan pertolongan, tidak peduli meskipun ia tidak menyukai Choi Hye-in. Byung di sini cukup melambaikan tangannya pada seorang laki-laki yang menggunakan jas dokter dengan nama tag Kim Chun-min di sana. Siapa yang masuk UGD? Tanya Chun-min. Lelaki itu adalah sepupu Taehyung. Itu sebabnya dia menolak membawa Yan ke rumah sakit ini karena takut ketemu dengan Chun-min. Tapi nasib sudah menjadi bubur, nasib Taehyung sudah berada di ujung tanduk. Aku pikir itu kau. Chun-min menatap Taehyung yang tak berdiri dengan tegang. Syukurlah ternyata bukan. Gas itu sahabatku, Yung. Kau ingat tidak, dia yang waktu itu pernah bertemu denganmu setelah aku mengajaknya nongkrong bersama di kafe ketika hari hujan. Jelas sungguh sebagai pihak yang sudah menghubungi Chun-min untuk datang menemui mereka. Kau tidak salah, namanya Choi Hye-in bukan? Tebak Chun-min. Bukankah dia pacarmu juga? Iya benar, namanya Choi Hye-in, tapi sampai saat ini dia belum menjadi pacarku. Lalu Jungkook. Kau lambat juga ya, awas nanti keduluan oleh yang lain. Balas Chun-min dengan candaan. Jungkook hanya membalas dengan senyum tipis. Ada kejadian apa? Tanya Chun-min. Mengenai sebab yang membuat Yan sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dia diserang oleh salah satu penggemar gila Kim Taehyung. Balas Jungkook tampak kesal. Yang matukannya sepertinya punya penggemar. Kata Chun-min sembari mengacak-acak rambut sepupunya itu dengan gemas yang sekarang mendapat larikan dari Taehyung. Dia sudah berusia 23 tahun sekarang, tapi Chun-min masih saja hobi mengacak rambut Taehyung seperti ketika lelaki itu masih berusia 10 tahun. Memangnya versi mencubit pentolanya. Kali-kali buat mereka sedikit bersikap kalem Taehyung. Jangan seadanya saja menyerang orang lain. Ucap Chun-min memberikan nasihat. Yang tidak tahu apa cari diam saja, balas Taehyung sinis. Chun-min sudah hampir buka suara lagi, namun segera batal ketika melihat pintu UGD yang terbuka oleh dari pasien Choi Hye-in. Denganku saja Dr. Jung, balas Chun-min pada teman seprofesinya itu. Kita bicara di ruanganku saja. Ajar Dr. Jung yang memiliki nama lengkap Jung So Jung tersebut. Kalian bertiga boleh masuk ke dalam asal jangan berisik. Dr. Jung mengambil langkah terlebih dahulu. Chun-min kemudian mengikutinya. Gas itu masih SMA kan? Tanya Dr. Jung. Sebetulnya iya, balas Chun-min. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Memangnya ada apa? Suara dokter yang tengah mengobrol itu masih terdengar sama hingga keduanya menghilang di belokan koridor rumah sakit.